Indonesia mungkin sudah merdeka dari penjajahan, tapi belum dari polusi udara. Ini terlihat dari data kualitas udara di mana DKI Jakarta dinyatakan sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia beberapa waktu belakangan. Pandemi mungkin sudah selesai, aturan wajib masker pun sudah dicabut. Tapi melihat udara di Jakarta semakin buruk dan polusinya yang semakin tebal, apakah kamu mau tes kebal paru-parumu? Kalau kita lihat mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 itu sebetulnya kondisi di Jakarta itu lebih banyak di antara baik dan di sedangnya. Bahkan kalau kita lihat di sini, ini adalah pada waktu COVID dan pra-COVID sebetulnya lebih banyak udaranya itu udara dalam kondisi baik. Dan memang kita akui bahwa terjadi peningkatan di beberapa waktu terakhir, bulan terakhir ini, baik itu ISPU-nya dan juga sebagian besar kalau yang ini adalah PM2,5 debunya. Dan ini ada korelasinya, artinya sebetulnya faktor debu juga memberikan kontribusi terhadap indeks kualitas udara di Jakarta. Terjadi kenaikan di sana. Lanjut. Nah, ini adalah data yang sering dikutip, tetapi kalau boleh sebetulnya ada juga pembanding yang menurut saya juga perlu dilihat, karena sekali lagi kita terima kasih dengan sistem pemantauan yang ada seperti ini memberikan peringatan. Tetapi kalau di framing bahwa kita itu terkotor, tercemar di seluruh dunia nomor 1, itu yang barangkali kita perlu melihat ke sumber informasi yang lain. Sebagai orang yang bekerja di Jakarta dan tidak tahu menahu tentang metodologi data, saya hanya bisa memandang dengan mata telanjang. Kalau memang udara kita sangatlah kotor. Ini adalah perbandingan visual yang bisa kita lihat bagaimana awan kelabu masih menyelimuti Jakarta dan sekitarnya. Awan kelabu ini bukanlah embun sejuk atau pertanda akan turun hujan, tapi kumpulan asap knalpot kendaraan, pabrik, PLTU batubara, dan polusi lainnya. Hal ini semakin diperburuk dengan jarangnya hujan yang menyirami kota Jakarta, sehingga kabut kumuh menyelimuti ibu kota. Asumsi ini juga diperkuat oleh data yang dikeluarkan oleh KLHK, jika polusi udara Jakarta yang memburuk akhir-akhir ini merupakan siklus tahunan yang terjadi antara Juni hingga Agustus karena adanya pengaruh udara dari timur Indonesia yang kering. Pencemaran udara disebabkan aktivitas ekonomi yang menggunakan bahan bakar, baik dari masyarakat atau industri. Saya mencoba mengurai faktor penyumbang masalah polusi terbesar di Jakarta ini. Yang pertama adalah transportasi. Korlantas Polri mencatat jumlah populasi kendaraan bermotor di Indonesia yang aktif sampai periode 9 Februari 2023 mencapai 153 juta unit lebih. Angka tersebut mencakup 147 juta unit kendaraan pribadi dan sisanya merupakan angkutan barang dan orang, yaitu 5,7 juta unit kendaraan. Dan tahukah Anda fakta menariknya, dari total 147 unit kendaraan yang ada di seluruh Indonesia, 60% diantaranya berada di Pulau Jawa dan 26,37 juta ada di DKI Jakarta. Ramainya kendaraan yang berlalu lalang di jalanan menjadi faktor penyumbang polusi utama. Bahkan Presiden Jokowi mengakui jika kemacetan dapat membuat rugi 100 miliar rupiah per tahunnya. Masyarakat kita perlu diajak untuk kesadaran melakukan uji emisi. Karena di Jakarta aja kesadaran uji emisi baru antara 3 sampai 10%. Ini Jakarta Pusat hanya 3,86%, Jakarta Utara 10,69%. Jadi uji emisi ini merupakan cara yang memaksa pemilik kendaraan untuk melakukan inspeksi dan perawatan terhadap kendaraannya sendiri.
pertanyaan mendasar pun muncul. Kenapa orang-orang akhirnya masih tetap mau membawa kendaraan pribadi, sudah tahu macet dan menimbulkan solusi? Mari kita coba cari tahu. Saya mencoba membuat sebuah survei kecil-kecilan bersama 2 orang rekan kantor saya. Yang pertama adalah Panji dan yang kedua adalah Joshua. Panji ke kantor menggunakan transportasi umum, sedangkan Joshua menggunakan kendaraan pribadi yakni motor. Mereka berdua menggunakan 2 alat transportasi yang berbeda, meski satu kantor dan sama-sama punya kendaraan pribadi. Rumah saya sendiri tuh di Pamulang sekarang. Kenapa kalau ke kantor tuh saya pakai kendaraan pribadi motor. Kenapa saya milih motor? Karena lebih efisien di waktu sih. Karena kalau motoran ke kantor sendiri di tendean. Kalau naik motor paling sekitar 45 menit. Tapi kalau naik transportasi umum tuh bisa sampai 1,5 jam lah. Jadi saya lebih milih naik kendaraan pribadi itu karena itu sih satu waktu. Sebenarnya rumah saya nggak jauh dari transportasi umum. Ada stasiun dekat rumah. Cuma kalau naik dari Sudimara itu kalau ke tendean ya, mesti turun ke Tebet, berarti transitnya bisa 2 kali gitu. Jadi pertimbangannya lebih ke waktunya sih. Gitu. Bukan biaya. Biaya mungkin lebih murah transportasi umumnya. Cuma waktu aja, lebih ke waktu jauh. Selisih lumayan. Kalau macet banyak titik macet, tapi karena saya masuknya siang, jadi nggak terlalu semacet pagi gitu berangkat. Bisa disesuaikan. Oke, jadi yang pertama-tama rumah saya itu di Kebayoran Lama. Nah, biasanya saya diantar jemput pulang dan pergi ke halte Kebayoran Lama. Nah, di sana pertimbangannya kenapa saya memakai halte dan transportasi Transjakarta, karena yang pertama harganya lebih murah dan juga malas juga pakai motor karena macet dan juga ngelewatin daerah-daerah yang sibuk kayak Senopati dan Blok M. Nah, pernah ngebandingin. Jadi waktu itu pernah naik motor aku bandingin kalau dari sini ke kantor itu 45 menit, sedangkan kalau naik busway itu cuma 12 menit. Kayak tadi aja pas pagi-pagi berangkat kan jam 9.30 harus sampai kantor jam 10. Jadi saya lebih memilih pakai Transjakarta daripada pakai motor. Belum lagi kalau misalnya motornya belum isi bensin dan segala macam. Biasanya kalau isi bensin itu seminggu 50.000. Dan kalau sebulan itu bolak-balik kantor aja 150.000. Sedangkan kalau naik busway 150.000, kalau isi bensin 200.000. Jadi lebih menghemat 50.000. Dan juga kalau pakai motor itu bahaya juga kan, kecelakaan. Nah, kalau pakai busway udah tinggal duduk doang, dengerin musik atau sambil kerja juga bisa dari sana. Jadi lebih fleksibel, lebih murah, lebih cepat dan lebih semuanya. Ya, lebih nyaman juga. Meski survei saya tidak bisa disimpulkan sebagai hasil survei ilmiah, namun saya bisa menarik kesimpulan sederhana. Tentunya masyarakat akan menggunakan kendaraan umum apabila akses dan fasilitasnya tersedia. Sebaliknya, kalau fasilitas dan juga aksesnya tidak tersedia, jangan salahkan masyarakat kalau akhirnya membawa kendaraan pribadi. Sekarang kita bergeser ke fakta kedua, yakni berdasarkan data Global Energy Monitor, terdapat 16 PLTU berbasis batubara yang berlokasi tidak jauh dari kota Jakarta. Menurut sebarannya, sebanyak 10 PLTU berlokasi di Banten, sedangkan 6 PLTU lainnya di Jawa Barat. Lebih parah lagi, pada tahun 2020, lembaga penelitian Center for Research on Energy and Clean Air mencatat bahwa Jakarta juga dikelilingi 118 fasilitas industri yang turut berkontribusi terhadap pencemaran udara di Jakarta. Pelik ya pemirsa kalau kita bicara soal polusi udara di ibu kota Indonesia ini. Kalau udah begini, gimana solusinya? Apakah kita harus ikut Elon Musk pindah ke planet lain atau seperti apa ya? Mari simak jawabannya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Nation Hub edisi khusus Kemerdekaan.